Sahabat Icun, kembali lagi nih, kita akan membahas soal. Nah, kali ini bukan soal matematika ya, tapi soal kimia mengenai asam basa. Nah, contoh soalnya seperti ini. Dilakukan percobaan dengan mereaksikan NaOH dan asam lemah HCOOH dengan volume yang sama, yaitu 20 ml. Terdapat 4 variasi konsentrasi digunakan dengan data sebagai berikut. Perhatikan tabelnya ya. Di sini tertera 4 campuran dengan konsentrasi NaOH yang beragam, namun dengan volume yang sama ya, 20 ml. Begitu pula dengan HCOOH. Nah, pertanyaannya adalah campuran mana yang akan memberikan pH akhir yang diinginkan lebih besar dari 7? Untuk mengerjakan tipe soal seperti ini ada 3 langkah nih. Aku kasih tahu langkah pertama ya. Perhatikan. Nah, langkah pertama, mengambil informasi yang ada pada soal. Informasi yang ada pada soal itu seperti apa? Yaitu hal-hal yang diketahui yang ada pada soal, seperti asam lemah HCOOH dan NaOH direaksikan dengan volume yang sama, yaitu 20 ml. Lalu, terdapat 4 variasi konsentrasi yang digunakan berdasarkan tabel ya. Selanjutnya, pH akhir yang diinginkan yaitu lebih besar dari 7. Setelah kita tahu atau sudah mengambil informasi yang ada pada soal, lalu kita tentukan persamaannya. Karena yang direaksikan adalah HCOOH dan NaOH, maka NaOH direaksikan dengan HCOOH. Oh iya, untuk NaOH ini termasuk basa kuat. Sedangkan HCOOH adalah asam lemah. Nah, untuk basa kuat dan asam lemah direaksikan akan menghasilkan selalu menghasilkan garam dan air. Nah, kita tahu nih rumus molekul air adalah H2O. H2O. Oke, sekarang rumus garam adalah HCOONa. Setelah kita tahu, sudah mengambil informasi, lalu kita tentukan persamaannya, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menentukan jumlah mol dari masing-masing konsentrasi pada 4 variasi percobaan. Tertera pada tabel ya. Nah, ini dia. Untuk menentukan jumlah mol, kita harus menggunakan rumus. Rumusnya adalah mol sama dengan molaritas dikali volume. Nah, kita lihat lagi nih persamaannya. NaOH direaksikan dengan HCOOH menghasilkan garam dan air. Nah, yuk kita hitung pada percobaan pertama. 0,3 dikali 20, karena volumenya adalah 20, hasilnya adalah, kita bisa coret nolnya 6. Kita letakkan di sini ya. Begitu juga dengan HCOOH 20 ml. Hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya pada percobaan kedua, 0,6 dikali 20 kita coret, 6 kali 2 12. Lalu 0,4 dikali 20 kita bisa coret nolnya, 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu yang ketiga 0,2 dikali 20 hasilnya 40. Kita bisa coret nolnya, 2 dikali 4 2 kali 2 4. Lalu 0,4 kali 20 sama kan 8. Nah, yang terakhir yang keempat 0,1 dikali 20, 1 kali 2 2. Lalu 0,2 dikali 20 sama kan
4. Oke. Setelah kita dapat jumlah mol dari masing-masing konsentrasi dari 4 variasi yang ada pada tabel, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiganya adalah menentukan pH akhir yang diinginkan lebih besar dari 7. Oke, kita tulis ulang ya jumlah molnya. 6 dan 6. Lalu yang kedua 12 dan 8. Yang ketiga 4 dan 8. Nah, lalu yang keempat 2 dan 4. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan apakah dari keempat percobaan ini dia itu adalah pH-nya lebih besar dari 7 atau bahkan ada yang lebih kecil dari 7. Nah, aku bakal langsung tahu tips dan triknya. Ini dia triknya. Yang pertama, molekul BK atau basa kuat harus lebih besar dari mol asam lemah, maka pH akhir yang diinginkan adalah lebih besar dari 7. Dia akan bersifat basa. Lalu yang kedua, mol basa kuat sama dengan mol asam lemah didapatkan pH akhir lebih besar dari 7, yaitu terjadi hidrolisis garam. Nah, yang terakhir nih, mol basa kuat lebih besar dari mol basa kuat lebih kecil dari mol asam lemah, maka pH akhir lebih kecil dari 7, disebut penyangga asam. Coba kita perhatikan ya. Pada percobaan yang pertama nih, 6 dan 6. Sama kan nilainya? Lalu percobaan kedua, 12 dan 8. Lebih besar dong. Berarti benar, lebih besar dari 7. 3. Percobaan ketiga, 4 dan 8. Lebih kecil kan? Berarti salah. Lalu percobaan keempat, 2 dan 4, lebih kecil, berarti salah. Oke, jadi pH akhir yang diinginkan lebih besar dari 7 pada campuran atau variasi pada nomor pertama dan kedua. Mudah kan? Untuk tipe soal seperti ini tidak perlu menyelesaikannya dengan panjang-panjang cara. Cukup mengikuti tips dan trik dan langkah-langkah yang telah aku berikan. Ada 3 langkah ya. Oh iya, jangan lupa diterapkan trik ini dan 3 langkah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.